sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Jami'al Mujahidin, mudah-mudahan Allah berikan kita semangat mujahid, tetap giat menggapai nikmat istiqomah berjamaah, istiqomah menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan Allah jadikan diri kita bagian orang-orang yang mencintai ilmu, min ahlil ilmi, dan dengan ilmu itu insya Allah kita mampu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita doakan orang tua kita yang mungkin ada acara di luar, Allah lancarkan urusannya, Allah berikan kemudahan dari semua yang akan dilaksanakan. Juga termasuk orang-orang yang peduli dengan Masjid Jami'al Mujahidin ini, minhumul lahid wa minhumus sabiq, baik yang sudah menjaga maupun yang masih ada. Yang sudah menjaga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Yang masih ada Allah lancarkan, Allah jadikan mizan hasanah seluruh menjadi catatan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga orang tua kita yang mungkin masih ada, Allah berikan kesempatan hidup lebih lama, bertemu dengan anak cucu mantunya, dan yang sudah menjaga, mudah-mudahan Allah majma'hum ma'an nabiyyin, Allah kumpulkan bersama para nabi, wassalihin dan orang-orang saleh, wasyiddiqin dan orang-orang yang benar, wasyuhada dan para orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, mendapatkan nikmat di alam kuburnya, dan kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali kepada beliau bima nawa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa mu'amalimina wa sallallahu almarhum. Silakan sebutkan namanya. Almarhum, almarhumah, almarhumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah kita di halaman 57. Babut Tusa'iyu, bab yang ke-9. Di tengah-tengah terlihat ada bab ke-9. Ketemu halaman 57. Jangan dibalik jadi 65, jangan. Tapi 5.
Wa fihi khamsu mawa'iz wahidatun khabar wal baqi asar. Ada 5 pesan yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ketemu? Kalau nggak ketemu berarti kitabnya yang salah. Ada ya? Ya, alhamdulillah. Di kesempatan sebelumnya di Babus Sumani, di bab yang ke-8 ditutup dengan perkataan Rasul bahwasanya famanittaqas syubuhat faqad istabra'a li wa irdi. Satu. Yang kedua, wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Bahwa di pertemuan sebelumnya, sebelum masuk ke sini, kita mengulang sedikit kaji kita. Yang pertama, famanittaqas syubuhat, mereka yang kemudian masuk ke dalam yang syubhat, dirinya ada di tempat yang syubhat. Apa itu syubhat? Halal kagak, haram kagak. Sebab yang al-halalu bayyinun, yang haram itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma, antara halal dan haram, umurun mustabihat, sesuatu yang mustabihat, meragukan, remeng-remeng, abu-abu. Ini kalau masjid kita kan terang ya. Terang apa kagak? Terang. Di luar gelap atau terang? Ya. Kesono lagi, ya kan? Ya dibilang gelap juga enggak, terang juga enggak. Itu namanya remeng-remeng, abu-abu. Yang terang begini namanya halal, yang gelap di luar namanya haram. Begitu masuk lagi, apalagi jalanannya kagak ada lampunya, nah itu namanya remeng-remeng, abu-abu, ya itu namanya meragukan. Ya, halal kagak, haram kagak, namanya halam. Dan kalau halal halal, haram berarti haram. Ini halal kagak, haram kagak berarti halam. Halal dan haram. Ada susu nyampe di meja, kata yang bawa susu kan, berarti punya siapa nih susu? Nah, minum boleh nggak? Benar nih. Nah, cobain ya. Alhamdulillah, kayak susu. Susunya ada di meja kerja kantor. Biasanya nggak ada susu, tapi tiba-tiba ada susu, sebelahnya ada gorengan. Itu susu yang nggak pernah ada di meja kita, tuh gorengan yang nggak pernah ada di kita, itu halal apa haram? Susu halal apa haram? Pak, susu. Ya, senyum-senyum aja dibilang susu. Halal apa haram? Halal. Allah sampaikan kepada Rasul kita, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan sekali-kali kamu menyatakan haram, nggak boleh, padahal itu boleh. Jangan sampai yang udah halal dibilang haram. Tuh, Nabi aja diingetin nama Allah. Kenapa turun ayat ini? Karena Nabi enggak mau bininya pada berantem. Sebab hari ini kudunya di rumahnya Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kudunya di rumah siapa? Aisyah. Tapi habis subuh datang Hafsah. Hafsah genggam ajwa.
Korma kesenangan Nabi. Begitu habis sholat, ajwa ya Rasul. Korma Rasul. Namanya bininya yang ngasih, lakinya ngambil nggak? Ambil. Dimakan nama Nabi. Habis korma diambil, itu bini cium tangan nggak sama lakinya? Cium tangan nggak Pak? Cium tangan. Kalau udah cium tangan, wangi bininya nempel di tangan Rasul. Kata bini yang satu, enggak apa-apa. Apa dari sono begitu kan? Padahal cuma nerima korma, yang ngasih korma cium tangan, wanginya nempel. Oh, pada berbisik nih. Nabi pulang, Allah dekat to'am, ada makanan kagak? Diam aja banget. Kopi. Teh kali teh. Sukun rebus kali. Ada kali itu sukun rebus ya. Lengapa pada semua ini. Akhirnya Nabi pergi ke masjid, datang Umar bin Khattab, ngapa sih Rasul? Ngapa ono? Kenapa ini kita pada begitu. Maka Rasul kemudian, mulai hari ini aku mengharamkan bagiku yang namanya korma, akur, minyak wangi. Agar apa? Dia pada akur. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima taqulu ma tuharrimu ma ahallallahu. Ngapain dibilih haramin kalau yang sudah halal? Maka halal itu akan tetap halal. Susu gorengan yang ada di tempat kantor kita, di meja kita, di rumah kita, yang nggak pernah ada, halal apa haram? Halal susunya. Gorengannya halal. Cuman nyobainnya. Gak ada orang rezeki anak soleh. Nah, kita makan berarti karena kita makan ini halal apa haram? Ya, haram dan halal. Gak haram kagak? Karena dia bilang haram nggak mungkin dia halal. Maka dia jadi halal dan haram atau syubhat. Maka Nabi sampaikan buat masuk ke bab 9 ini kudu ada batasan. Batasannya apa? Satu, famanitaqo fi syubhat. Kalau susu kita minum, gorengan kita cobain, kita cobain, maka faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Orang kalau kemudian ada syubhat, dia keluar, nggak mau nyobain, nggak mau makan, nggak mau minum kalau bukan punya dia, maka dia sedang istabra'a li dinihi. Dia menjaga kemuliaan agamanya dan harga dirinya. Faman waqa'a fi syubhat, orang yang minum dan makan bukan punya dia, waqa'a fil haram, maka dia sedang memakan yang ini kan juga ambil mata ya, anak yatim. Masjid Jami Al-Mujahidin mengundang tuh anak yatim, 1000 anak yatim. Itu dana yang kemudian dikumpulin, acara yang dilakukan buat anak yatim apa buat yang nganterin anak yatim? Buat anak yatim apa buat emaknya? Kadang-kadang emaknya kesian. Anaknya dibagi, emaknya nolong kesian. Udah nganterin capek, emaknya dibagi lagi. Padahal surat Al-Maidah ayat 10 jelas di situ bahwa, apalagi di surat Al-Baqarah misalnya ayat 88, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan dicampur aduk antara anak yatim bukan anak ya.
Innalladzina yaquluna amwalal yatama, mereka yang kemudian makan harta anak yatim, zulman, zalim, ada kesalahan di sini. Mestinya yang dikasih anak yatim, tapi yang nganterin dikasih. Nah, godin dia, godinnya dikasih. Romana kayak babanya, ono begitu kayak Romana. Akhirnya apa? Dia makan harta anak ya, emaknya kesian. Akhirnya apa? Emaknya makan harta anak ya, zuliman. Karena ada kesalahan, akhirnya zalim. Innama yaquluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ir. Ada neraka sa'ir yang begitu. Artinya sekali lagi, untuk masuk ke bab ini tinggalkan yang syubhat, teman-teman. Karena ketika kita meninggalkan yang syubhat, maka kita sedang menjaga kemuliaan agama dan harga diri kita. Kedua, kalau kita masuk ke syubhat, waqa'atil haram, maka kita telah masuk ke dalam hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-maqalah al-ula, pesan yang pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi dari bab Tusani, bab yang ke-9 ini adalah hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menyebutkan auhallahu ta'ala, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mewahyukan kepada siapa? Ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam bin Imran di Taurat. Di dalam Taurat ini, inna ummahatil khataya salasun. Kalau satu namanya umun, kalau banyak ummahat, emaknya, sumber. Sumber apa? Khataya, sumber kesalahan manusia dalam kehidupan ini, kata Nabi, 3 sumbernya. Apa itu? Yang pertama al-kibru, yang kedua al-hasadu, yang ketiga al-hir. Lihat yang hitam-hitam aja. Kalau yang hitam-hitam kelihatan gede urusannya. Kalau yang kagak hitam cuma merembik doangan. Oh, Pak, merembik, meretum, kelihatannya padat, banyak pada gundul semua. Orang ada rambutnya. Sumber-sumber masalah kehidupan manusia, kata Nabi, 3 permasalahannya. Apa itu? Al-kibru, wal hasadu, wal hir. Gampang apa susah itu? Ya, biar enak ngeliatin susu kali ya. Coba liatin susu coba. Sumber masalah manusia berapa? 3. Yang pertama al-kibru, yang kedua al-hasad, yang ketiga al-hirsu. Ya, kibrun, hasadun, hirsun. Kibrun, hasadun, hirsun. Bahwa sumber ummahat al-khataya, sumber permasalahan manusia itu 3. Yang pertama al-kibru. Apa itu kibru? Sombong. Apa itu? Angkuh. Apa lagi itu? Asal jalan kagak nafas, terbangunan. Dan dia orang keluar rumah langsung ada mobilnya, terbang namanya, kenapa dia? Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga menegaskan dalam sabdanya, al-kibru bitarril haqqi wa gamtin nas. Yang namanya angkuh, sombong,
itu adalah orang itu ditardil haqi, menolak kebenaran, wa ghamtin nasi, menganggap manusia itu lebih rendah, lebih tidak baik. Maka kibrun di sini, angkuh di sini, sombong di sini, sumber kesalahan manusia yang disebutkan dari kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang itu bi'ainit tazim ila ghairihi, dia merasa lebih bagus, lebih tinggi, lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, wal hasadu. Hasad itu, apa itu hasad? Benci, hasud. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Asal ada orang susah, girang dia. Gua kata juga apa? Girang dia. Ya, gua kata juga apa? Ya, dari ngopi dan rokok. Tapi begitu orang lain senang, ya belingsatan dia, kayak lingsang. Ya, apa lingsang? Lingsang kan kagak makan yang lain kecuali ikan. Ya, ikan yang dimakan lari-larian, yang makan lari sana, lari sini, itu kan lingsang begitu. Makanya kalau di taman safari di Ragunan ada tulisannya, lingsang kagak makan wortel. Coba dilemparin wortel, dilemparin kacang, ya lingsang hanya makan ikan. Kebelingsatan dia. Maka hasad itu adalah menurut Muawiyah laisa fihi salih syarri. Enggak ada tuh bener-benernya. Kagak ada benernya kita di mata dia meskipun kita benar. Laisa fihi, enggak ada jalan tuh kita jadi baik di depan dia karena apapun yang kita kerjain udah pasti sah. Didiamin salah, dibawain duren salah, didiamin ya merengut aja, dibawain duren duren dibawa pulang aja di duren. Kata dia, kenapa dibawa lagi? Gitu. Dia orang doangan. Itu namanya hasad. Yang ketiga, wal hirsu. Apa itu hirsun? Tamak, rakus. Ada hirsun yang baik, ada hirsun yang kagak baik. Mana hirsun yang baik? Mana tamak rakus yang baik? Ada tuh. Lantana dan ilma illa bisittatin. Kita nggak dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya kan diantaranya wahirsun wajtihadin. Kita kudu rakus sama ilmu dan kita kudu bebeneran. Ini kita kalau agak rakus sama ilmu, lah mendingan habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma lantas jalan. Tapi karena kita haus ilmu, rakus sama ilmu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Makanya saudara kita tuh udah pengen banget nyebut itu, cuman belum bisa. Kenapa? WA masuk, ini baca Allahumma antas salam di mana? Ntar kalau udah sampai Mekah. Sekarang masih pada di Madinah. Kalau kita yang berangkat tanggal 1, tanggal 2 belum ke Mekah, ke Madinah. Kita begitu ke Mekah, masuk Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat diberikan kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari situ 3 sumber kesalahan manusia ini dibawanya turun tuh. Fa nasha'a minha sittatu qasam. Dari 3 ini turun 6 perkara, 6 permasalahan
6 bahaya yang kemudian berhadapan dengan kita nggak sangka kalau itu bahaya, tapi sesungguhnya itu adalah kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baris ke-8 yang warna hitam. Ya. Apa itu? Ya kan? Tis'atun. Nanti ada 6 turunan ini yang kemudian di antara 6 ini bukan tis tapi sitah. Nih, sebelumnya kan sitah qarnin. Ada 6 permasalahan yang timbul dari sombong, dari hasad, dan dari serakah. Apa itu? Yang pertama as-sab'u al-ula minas sittati. Yang 6 ini yang penting. Sebenarnya ada 9. Tapi yang penting ini disebutkan oleh Imam Nawawi 6. Yang pertama as-sab'u. Apa itu? Kekenyangan. Nambah sampai 2 piring. Makannya sedikit, menambahnya sampai 2 bakul. Berarti kekenyangan ini menimbulkan permasalahan manusia. Yang kedua wanaumu, kebanyakan pulas. Kalau di masjid mah masih pantas, orang semalamnya dia qiyamul lail, ya, begadang jagain kampung. Biasanya orang tua kita kalau udah jam 2, jam 3 itu suara rumahnya kedengeran, grojol. Beda sama rumah anak muda. Kalau rumah anak muda itu jarang kedengeran suara grojol air. Orang tua grojol dia mandi di pancuran, mandi di bawah keran. Kenapa? Kalau udah jam 2, jam 3 enggak tidur mengaji, mata gua udah kering. Matanya kering, orang bisa tidur lagi. Beda sama anak muda. Anak muda mah jam berapa sih? Jam 4, setengah jam lagi tidur lagi dia. Orang tua mah kagak, dia tidur nggak tahu bisa, kering matanya. Maka sedikit tidurnya. Lampu merah tuh. Kalau dulu kita pikirannya orang ngelakson mulu, belum juga hijau, baru juga hijau udah dikelakson aja. Belakangan kalau kita di depan ada bagusnya dikelakson. Sebab udah hijau dia masih diem baik, berarti dia pulas itu. Lah hijau dia diem aja, dikelakson baru kaget. Tadinya ketika klakson hijau kita suzon namanya klakson, baru punya mobil apa ya. Tapi belakangan kita berterima kasih yang klakson, sebab digoyang-goyangin motornya masih agak digerak, berarti kan pulas bertuaran. Diklaksonin baru jalan, itu artinya tidur kita kebanyakan. Yang ketiga warroha, ngasonya kebanyakan. Lalu ngaso dulu. Yang keempat wahubul amwal. Apa itu? Cinta dengan harta. Kemudian hubus sana al mahmuda, senang dipuji-puji. Yang terakhir hubur riasa, senang yang namanya kedudukan. Hal-hal ini yang kemudian mendatangkan apa? Permasalahan kehidupan kita. Ini al-maqalah al-ula, pesan yang pertama. Yang kedua, di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baris ke-10 dari bawah itu ada tulisannya wal maqalah asraniyah. Ketemu? Pesan yang kedua dari bab ke-9. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, berkatalah Sayyidina Amirul Mukminin Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ibad, ya, salah satu asna, orang itu beribadah
terbagi menjadi 3 golongan. Kita nih manusia yang beribadah itu dibagi menjadi 3 golongan. Likulli sinfin salah satu alamat. Setiap golongan punya ciri-ciri. Banyak berarti 3 golongan, setiap golongan punya ciri-ciri. Yang pertama, sebelahnya sinfun ya'budullah ala sabilil khauf. Golongan orang menyembah Allah karena khauf. Apa itu khauf? Ya, takut, khawatir, takut sama Allah, takut sama azab Allah, takut sama siksa api neraka. Ngelihat kita videonya Tik Endi itu yang orang mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati suri. Tempat berbeda, waktu berbeda, orang berbeda, cerita. Itu kan ceritanya sebelah kanan ibu-ibu, anak-anak lagi pada di kebun, emaknya lagi pada nyulam kain, pada jahit, anaknya pada jalan-jalan, pada bercanda. Yang sebelah kiri gersang, ya kan, pada gegaruk kayak gegaruk. Ini cerita dia ketika dia mati suri. Maka orang-orang ini dikumpulin, beda tempat, beda orang, beda waktu, ditanya kemauannya apa setelah hidup lagi. Cuma 2, pengen jadi orang soleh, kalau ada rezeki pengen sedekah. Ini artinya bahwa boleh jadi kita beribadah karena takut sama azab Allah, takut siksa api neraka. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Boleh. Ya, makanya kita bangun dulu pakai alarm, pakai handphone, pakai jam weather. Begitu kita tahu siksa neraka, kita nggak pakai wecker lagi, nggak pakai alarm lagi. Berarti kita ala sabilil khauf, beribadah karena takut kepada Allah. Jangankan kita, ulama pun itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yasallahu min ibadihil ulama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditakuti oleh ulama. Yang kedua, sinfun ya'budullah ala sabilir roja. Tadi khauf, sekarang roja. Orang-orang yang beribadah karena apa? Karena ya berharap sesuatu, berharap rahmat Allah, berharap ridho Allah, berharap pertolongan Allah. Tadi kita mengaminkan ya doa-doa yang kita baca setelah maupun di dalam subuh kita. Ketika kita kunut tadi yang disebutkan, kita mendoakan saudara kita di Palestina. Kita bahkan kita karbahum, kesulitan ya, apa yang beliau derita diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita masih punya roja, punya harapan. Sejak 2003 sampai 2005 35 juta orang meninggal, tapi orang kagak habis-habis, ada aja. Itu artinya kita masih punya yang namanya roja, harapan. Sebagai orang yang beriman, mudah-mudahan rakyat Palestina mendapatkan kemenangannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, sinfun ya'budullah ala sabilil hub. Ada orang yang kemudian menyembah Allah karena apa? Karena rasa cinta. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita urutin di halaman 57, ya, ini ada banyak nih. Ada 3 golongan, masing-masing golongan punya ciri. Tadi yang pertama ibadahnya karena rasa takut. Cirinya apa? Ya, cirinya 1, dia yastakbirun nafsuhu, menganggap dirinya rendah. Yang kedua, wa yastaqillu hasanat,
merasa kebaikannya itu. Wa yastaghfiru sayyi'ati, merasa dosanya ibadah karena rasa takut, ngerasa dosanya banyak, ya kan, kebaikannya dikit, ya kan, merasa rendah dirinya di hadapan Allah. Itu cirinya. Yang kedua, ibadah karena rasa roja, ngarep pahala, ngarep surga, ngarep lepas bebas dari siksa api neraka. Cirinya apa? Yang satu, ya, kedua kenas fi jami'il halat. Dia ngerasa, ya kan, ya, bisa mencontohkan yang baik-baik. Nyontohin anaknya bangun, nyontohin dirinya bangun. Yang kedua, asfan nas, ya, berusaha menjadi orang yang ashab, ya, penyayang pemberi. Innallaha yuhibbul ghaniyyas sahih. Allah senang sama orang kaya yang pemurah. Tadi wa uhibbu, tapi cintaku, senangku, lil fakir sahih, orang miskin tapi pemurah, asyad, lebih baik. Maka yang kedua, dia jadi ashab. Apa itu? Senang pemurah kepada orang lain. Yang ketiga, husnuzon, ya, husnuzon. Yang kedua, ibadah karena mengharapkan sesuatu dari Allah, cirinya dia menjadi kedua. Apa itu? Dia pemurah, sayang sama orang. Yang ketiga, dia husnuzon. Yang terakhir, ya, yang tadi beribadah kepada Allah karena apa? Karena rasa cinta. Apa cirinya? Yuhima yuhibbuhu, dia sering memberi dan berbagi apa yang dia suka. Yang kedua, wala yubali ba'da ayyardo, dia nggak mikirin ibadahnya diterima apa kagak, yang penting dia ibadah. Yang terakhir, ya kan, wala yasfatu nafsahu, dia nggak penting orang lain bayar sama dia, yang penting Allah demar. Maka ditutup ciri-ciri ini, ya kan, dengan satu sabda Rasul. Apa itu? Ya, bahwasanya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kita diterima iman kita sampai kita memberikan apa yang kita suka, apa yang kita cinta. Maka Rasulullah memberikan doa nih di halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, halaman 15. Maaf, baris ke-15 dari atas, di tengah-tengah tuh. Maka Rasul kama fil hadis, Rasul memberikan doa kepada kita agar tadi itu ciri-ciri di atas dapat kita, sifat-sifat baik di atas dapat kita. Apa doanya? A'udzu billahi min jahdil bala. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jauhkan min jahdil bala, dari ujian yang berterusan, dari cobaan yang terus menerus. Illa bala'un fihi ghala, kecuali, ya kan, ujian itu, cobaan itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah sewaya-waya, karena kita takut malam kita bangun, perasaan khawatir, itu berarti kita lagi sewaya-waya kita ngarep, ya, anak lagi di perjalanan, mungkin lagi wawancara, kerjanya baru, bosnya baru, berarti kita ibadahnya karena rasa roja. Atau kita nggak mikirin apa-apa, udah ibadah aja, berarti kita lagi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita sifat yang tiga tadi.
Apa itu? Al-kibru, angkuh, sombong, merasa lebih baik. Yang kedua, al-hasadu, sifat dengki yang asal kepada orang lain. Yang ketiga, al-hirsu, amat rakus dari apa yang kita punya. Sehingga ibadah kita beribadah atas dasar khauf, takut kepada Allah, ibadah asal dasar roja, berharap kepada Allah, dan ibadah atas dasar kita masing-masing cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak guru-guru kita di sini. Ada Dr. Raja Arif, alhamdulillah hadir bersama kita. Guru saya juga, orang tua kita, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan sehatkan badannya, panjang umurnya, dan mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadah kita menjadi mizan hasanat, catatan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana ya Rahman, wa'fana ya Rahim, wa'fana ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil muradana ya Allah, wa haqiq amalana ya Allah, bi ziyarati Makkah al-musyarrafah wal Madinah al-munawwarah, bi ziyarati qabri Rasulika al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha, wa man ma'hum bil baqi wal ma'la ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil istiqamah, wa sabbitna bil istiqamah, wa sabbitna bil istiqamah, wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum menasih Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.